Oke, yang bergabung di Zoom, silakan dinyalakan kameranya. Wajib on cam. Oke. Dinyalakan kameranya. Ya, handphone atau laptop atau tabletnya disenderin, jadi biar nggak capek, jangan dipegangin ya, karena kemungkinan hari ini akan 1,5 jam full, jadi jangan di Mbak Atalia, Mas Diandra, Mas Muhammad Rifki, segera cari tempat ya. Saya tidak suka kalau Zoom-nya dari tempat-tempat yang tidak representatif untuk kuliah. Ya. Duduk. Semuanya duduk. Mbak Diandra, Mbak Aldavi, Mbak Nisrina, atau Mas Diandra ini, Mbak Rahma, silakan. Kalau tidak ada konfirmasi, saya klik kalian. Sebentar, Ibu. Itu di kantin kok nggak ke kelas, maksudnya piye Mbak Nisrina? Di kantin FH kok ora kesini. Iya, Bu. Bentar, Bu. Neng kantin FH kok ora neng kelas lho. Tas semester 1, coba itu dimintakan spidolnya di Mbak Viviana. Mbak Atalia ke kelas ya. Ya, saya tunggu di kelas. Mbak Atalia bisa mendengar suara Siap, saya? Bu, sedang di perjalanan. Kan? Ya. Siap, Bu, ini suara saya, ya. Ya.
Ya, akan saya mulai ya. Oke. Jadi kalau yang di Zoom bisa mendengarkan suara saya. Kalau tidak bisa silahkan open mic dan sampaikan, Bu, tidak bisa ya. Kecuali Diandra, semuanya wajib on cam. Oke. Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Yo, saya akan langsung mulai ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam. Masa? Gak ada yang kurang salamnya. Salam tempel, salam kenal, salam sejahtera, salam bahagia ya, pokoknya semua salam. Ya, senang sekali saya bisa bertemu dengan kalian semua, baik yang ada di ruang kita 1306 dan juga yang ada di Zoom. Kalau yang ada di Zoom mungkin tidak bisa melihat saya ya, jadi nanti didengar aja gitu. Perkenalkan, saya Bu Ayub, nama lengkap saya bisa saudara cek di Sikadu dan juga di Elena. Saya semester ini mengaku rombel ini secara penuh dari awal sampai akhir. Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin dikoordinasikan terkait dengan mata kuliah ini, silakan untuk menghubungi saya. Kenal maka saya di profil dari saya lahir dan besar di Semarang, orang Semarang asli. Saya lulusan atau menempuh pendidikan sarjana hukum di Diponegoro, di UNDIP. S2-nya saya di Diponegoro juga dan di Kebangsaan Malaysia. Jadi kenapa kok ada alasan itu apa Bu? Lama-lama mati sih sebenarnya. Tapi ya itu saya dapat dari Kebangsaan Malaysia itu ya, biar keren aja. Padahal sebenarnya saya sudah lebih keren dari titelnya gitu ya. Enggak ada apa sih? Kayak gitu ya. Ini efek sore ya. Sebenarnya ya saya lumayan to the point dan kalian nggak perlu takut. Tadi saya menyampaikan rombel ini kok males-malesan, beda dengan rombel saya yang lainnya. Ya memang itu kenyataannya, itu respon saya terhadap apa yang saya lihat. Jadi KWU itu saya punya banyak rombel dan semuanya tergabung di grup. Ini kelas terakhir di minggu ini untuk KWU. Jadi sudah selesai. Rombel sebelumnya itu penuh kelas sampai penuh sampai saya menawarkan, saya selalu awalnya belum menawarkan, ada yang pengunjung nggak ada Bu, nggak ada gitu. Jadi saya di antara 7 rombel, kalau saya nggak penuh apa 6 rombel KWU saya menyalakan Zoom itu di hari Senin rombel paling pagi jam 7 karena pertama itu, dan juga hari ini rombel terakhir gitu. Nah ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya itu memang betul-betul kondisinya seperti itu, misalnya tidak bisa mengikuti karena sangat-sangat terdesak. Tapi kalau tidak terlalu terdesak, karena saya melihat rombel sebelumnya pada penuh-penuh. Kalau yang rombel Senin itu yang ikut Zoom hanya 4 orang. Jadi rekor yang ikut Zoom terbanyak itu di rombel ini, gitu. Kalau kalian ya ini sebuah prestasi ya, kalau ditanya mager dan males, mager banget. Saya hari ini cuma kelas ini saja, dan rumah saya itu 20 kilo dari sini. Jadi saya kesini itu hanya untuk ketemu rombel ini, gitu. Saya mengharapkan karpet merah dan kelas penuh, tapi enggak gitu ya. Enggak apa-apa. Yang di Zoom enggak apa-apa, karena memang kondisinya seperti itu. Tapi kalau si Nisrina sama si Atalia, tadi saya minta on-cam dan dia di sekitaran kampus, kalau tidak ke sini, dia saya tegur, gitu, oke? Nah itu memang tugas saya untuk menegur itu baru kayak gitu. Kalau kalian mendengar kabar mendung, kabar merpati, kabar angsa terkait dengan saya lebih memberikan penjelasan. Ya,
mungkin kalian sudah kepoin dosen-dosen siapa yang perlu di warning dan perlu apa, katanya secara tradisi kakek-kakek itu menyebut nama saya. Saya lebih mengerikan itu yang dicatat ya. Jadi apa yang kalian dengar itu baru 0,1%-nya. Jadi saya lebih mengerikan dari apa yang kalian dengar. Kalau kalian percaya silahkan, dan juga tidak apa-apa. Nah, saya punya beberapa rule untuk kelas, dari itu saya sampaikan di setiap kelas saya. Ya. Yang pertama, cara menghubungi saya kalau kalian perlu saya. Satu-satunya cara adalah melalui Telegram. Jadi yang belum punya Telegram di handphone, silakan untuk diunduh dan diinstal. Wajib. Kalau kalian sudah tahu nomor WhatsApp saya, jangan menghubungi nomor WhatsApp saya. Kalau misalnya kemarin-kemarin saya masih respon karena oke, maba nggak apa-apa, tapi kalau sekarang saya sudah kasih tahu dan kalian masih menghubungi lewat WhatsApp, saya nggak akan respon. Ya, saya jauh lebih fast respon kalau kalian ya taat. Saya minta lewat Telegram, ya lewat Telegram. Bebas mau japri atau mau menyampaikannya jujur. Yang jelas lewat Telegram. Walaupun saya nggak di endorse Telegram, tapi saya sangat cinta Telegram, ya. Itu jadi hanya melalui Telegram. Kalau kalian kok sedang di kampus, pengen ketemu saya secara langsung, ruangan saya ada di K3. Jadi di sini adalah gedung K1, sebelah itu K2, sebelahnya lagi K3. Lantai 1 ruang dosen itu ruang saya di situ. Buka pintu masuk. Lurus mentok, nanti ada mesin kopi, ada dispenser, ada sofa 2 panjang, dan di depannya meja. Jadi kafe saya itu yang paling strategis ya. Saya punya kalau mau tidur cepat, deket, pengen kopi ya deket, pengen minuman apapun. Banyak orang yang menginginkan kafe saya. Mau saya jual sih, tapi saya belum dapat pengalaman menarik gitu ya. Jadi ruang saya itu di situ. Terus kemudian boleh kapan saja misalnya kalau kalian lihat, kalian boleh bertanya ke saya, boleh, tapi misalnya kok kalian ke situ saya nggak ada, ya tinggal jadi aja. Tanya saya di mana. Paling saya lagi di mana ya, yang lagi di sekarang tuh di Semarang kayak kelas 3 mungkin. Ada nggak kenal ya, tapi belum kenal ya. Nanti dikasih tahu, semuanya oke ke sana. Tapi sorry ya, bukan untuk kantong mahasiswa. Ya kalau sekarang minimal jangan percaya omongan saya. Makanya kalian perlu belajar, ya. Jadi jangan percaya omongan saya, makanya kalian perlu belajar dan baca buku, baca referensi, baca bahan ajar. Seluruh bahan ajar dan juga referensi saya sudah unggah di Elena. Oke, seluruhnya ada di situ. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan kepada kalian semua, baik yang di kelas maupun yang ada di Zoom, kita 16 kali ke depan itu ngapain? Dan beberapa kali kita ketemu di kelas, dan di mana itu saya akan jelaskan hari ini. Jadi nanti lumayan lama ya, asal kalian tahu saya juga nggak pengen lama-lama, tapi memang kondisinya harus kayak gitu. Jadi kalau kalian ngantuk, silakan dilawan, cuci muka. Kalau saya ngantuk, saya akan tidur. Pokoknya kalian yang versi daerah, dosen harus yang versi enak, ya. Jangan ngantuk dan dengerin apa yang saya sampaikan. Catat bila perlu, enggak apa-apa. Yang jelas kalau sudah saya sampaikan, jangan tanya apa yang sudah saya sampaikan lagi, gitu ya. Jadi sama-sama enak. Nah, kewirausahaan ini berbeda dengan mata kuliah lain. Oke. Kalau mata kuliah lain, kalian lebih ke penekanan teori, skill, fondasi teorinya, normatifnya seperti apa. Kalau mata kuliah ini itu lebih mengasah ke soft skill kalian. Dan ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan universitas, yang diwajibkan oleh universitas untuk mahasiswa UNES ambil. Namun, berbeda dengan mata kuliah wajib universitas lainnya, kebijakan kapan mahasiswa menerima kewirausahaan ini berbeda di setiap fakultas.
Makanya ketika kalian misalnya sharing kepada mahasiswa lain dari fakultas lain, sama-sama maba kok belum menerima KWU, ya mungkin saja mereka menerimanya di semester 2, di semester 3, 5, dan seterusnya. Ya saja untuk fakultas hukum itu diberikan kepada mahasiswa semester 1. Mata kuliah kewirausahaan ini juga merupakan mata kuliah bekal kalian untuk semester depan bertemu dengan mata kuliah hukum dagang 4 SKS. Jadi misalnya kalau kalian menyangka ini cuma praktik jualan aja nanti hari terus saya memilih ilustrasi PS daripada itu kuliah pertama ya belum tahu saya jadi pasti ya. Jadi itu salah besar ya. Saya tipe yang kalau ada A, B, C, D, E ya di pilihan nilai ya itu pengen saya manfaatkan semua. Oke? Karena kan dikasih pilihan ya kita harus manfaatin dong semuanya. Kalau enggak ya kan kasihan sih, misalnya kita cuma pakai A ya kasihan si A, B sampai E ya masa enggak dipilih. Kan mereka udah berjuang untuk ada di pilihan nilai kan. Oke, ya jadi saya tipe yang pengen memanfaatkan semua kesempatan itu untuk memberikan ke mahasiswa. Tapi apapun itu percayalah, kalau kalian itu semuanya diikutin dan berproses dengan baik, outcome yang kalian harapkan kalau bisa. Katanya kan hasil tidak mengkhianati proses kan, itu dilihat. Oke, kewirausahaan itu lebih mengedepankan soft skill seperti yang saya sampaikan. Dan untuk lebih menggali, mendevelop, mengembangkan soft skill kalian dalam membekali kalian untuk siap kerja besok, kalian diminta untuk menjalankan praktik-praktik. Jadi mata kuliah ini adalah project based. Jadi ada beberapa project. Tidak di kelas, lalu kemudian materi, lalu kemudian kalian catat ujian lisan dan sebagainya, itu tidak. Jadi mata kuliah ini nanti akan berpraktik dan praktik itu berdasarkan proyek-proyek. Kalian akan langsung berpraktik dan kemudian melaporkan hasil dari praktik kalian itu seperti apa. Nah, proyek itu terdiri dari dua, proyek individu dan proyek kelompok. Nggak ada UTS, nggak ada UAS, ya nilai semuanya itu akan saya jadikan pertimbangan sebagai nilai akhir kalian. Jadi tidak ada ujian. Semuanya adalah project base. Bisa dikatakan mata kuliah ini bisa menjadi refreshing kalian atau hiburan kalian dari mata kuliah lainnya. Misalnya ini kalian kan dari SMA nih, wah menjadi mahasiswa hukum itu kan nanti luar biasa ya. Kalian harus menyiapkan tempat tempat yang sesuai dengan masa-masa itu dengan kan kalian sebutkan referensi. Dan teori-teori misalnya kayak ideologinya filsafat hukum itu kan mungkin wah ini pusing gitu. Dan kalian bisa refreshing di mata kuliah ini gitu. Refreshing dalam tanda petik tanpa melakukan mengesampingkan nilai-nilai dan juga kewajiban-kewajiban kalian. Nah, saya langsung saja ke proyek pertama ya. Proyek pertama yaitu proyek individu. Tugas individu ini adalah perorangan. Jadi setiap dari kalian wajib untuk mengerjakan tugas. Ini apa namanya? Pendampingan UMKM. Wah, itu. Jadi di dalam mentuntaskan proyek ini, kalian yang harus kalian lakukan pertama adalah satu, cari UMKM atau pelaku usaha. Carilah pelaku usaha atau wira swasta atau pengusaha atau entrepreneur sebutannya dari mulai tingkatan mikro, menengah, kecil sampai misalnya CV, PT, apapun itu boleh. Bidang apapun boleh. Baik yang punya produk maupun jasa boleh. Baik yang 100% online maupun 100% offline ataupun kombinasi dari keduanya. Yang penting ada kegiatan usahanya.
Oke, tidak bekerja di kantor atau instansi, tapi kegiatan usaha. Nah, di setiap rombel saya juga saya berikan tugas ini dan saya sampaikan kalau bisa itu berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain dengan rombelnya juga. Wah Bu, apa ya bisa ya sebanyak itu gitu. Ya dicoba aja dulu cari. Kalau misalnya saya punya 6 rombel katakanlah satu rombelnya ada 50-an, 300-an gitu. Ya di Kota Semarang pelaku usaha tentunya ribuan gitu loh. Tidak lebih dari 300-an gitu. Kalian mau ke laundry, besar, bengkel, kafe, tempat makan, konter pulsa, apapun, oke, apapun itu, gitu ya. Jadi silakan dicari, usahakan dulu berbeda. Tapi misalnya setelah kalian ke sana, lalu kemudian pelaku usahanya menyampaikan, Mbak, Mas, tadi sudah ada itu yang ke sini. Nah, itu dikomunikasikan dulu ke saya. Bu, saya sudah ke tempat X, tapi ada mahasiswa namanya ABCD yang katanya rombel ibu juga. Itu gimana ya, Bu? Dikomunikasikan dulu ke saya. Oke? Tapi tetap kalian berjuang dulu cari. Siapapun boleh. Orang tua kalian, kakak kalian, saudara kalian itu boleh. Ya, siapapun itu boleh. Setelah kalian mencari, tentu saja kalian udah mantep nih mau di sini. Meminta izin dulu. Nah, izin ini juga akan melatih dan mendevelop soft skill kalian di dalam melakukan kemampuan berkomunikasi, menyampaikan maksud dan tujuan kepada pelaku usaha tersebut. Jadi anak hukum itu tidak boleh malu, apalagi malu untuk berbicara. Ada yang bilang kita itu dapat uangnya dari mulut kita, orang hukum itu, ya. Jadi kami latih dan kami didik dari semester 1 ini sampai besok kalian lulus. Bagaimana caranya kalian berretorika, menyampaikan statement kalian. Tentu saja kalau orang hukum itu khasnya apa? Ada dasar hukumnya, ada bukti. Tidak asal bunyi, tidak hoax, ya. Jadi itu yang paling penting. Kalian menyampaikan, maaf Pak dan Bu, saya Ana, mahasiswa Fakultas Hukum. Kebetulan saya sedang mengambil mata kuliah kewirausahaan. Nah, salah satu capaiannya itu kami diminta untuk menjalankan proyek. Ada proyek pendampingan usaha. Pendampingan ngapain ya Mbak itu? Ya nanti kami akan mengamati kegiatan usaha yang Bapak Ibu lakukan. Kok sekiranya saya bisa menyumbangkan ide atau bermanfaat bagi usaha Bapak Ibu, bagi perkembangan usaha Bapak Ibu. Jadi peran saya ingin membantu perkembangan usaha dari Bapak Ibu dan menyalurkan barangkali saya punya ide terkait dengan perkembangan usaha itu. Wah, berapa lama ya Mbak itu kegiatannya? Nah, terkait dengan durasi ini adalah 4 minggu. Wow. Saya Senin sampai Minggu, Bu, di sana terus. Lah kan saya kuliah, nanti gimana saya bikin tugas, mid time, overthinking, game dan yang lain-lainnya. 4 minggu di sini saya maknai sebagai 4 minggu pertemuan. Nah, kita itu kan ketemu 2 SKS. 2 SKS itu 90 menit, 1,5 jam. Jadi saya maknainya di sini minimal 4 kali 1,5 jam. Nah, itu 6 jam. Saya ingin menyampaikan dari awal, jangan coba-coba untuk misalnya kalian pendampingannya 1 hari saja dan dilakukan selama 6 jam. Kemudian buka tutup ganti baju, action di sini, action di sana, foto-foto cepret-cepret. Nanti akan ketahuan beneran. Jangan coba-coba gitu ya. Harus kalian datang secara berkala. Untuk mengetahui ada perubahan apa ya, ada progres apa ya, apa yang terjadi ya. Jangan sekali waktu, yang penting laporannya beres. Indra penciuman saya lumayan tajam ya, jadi insting-insting untuk mengenali mahasiswa mana yang nge-fabrik atau merekayasa laporan dan yang tidak, itu kami tuh tahu dan terasa gitu ya.
Jadi kalian jangan datang dalam 1 kali waktu. Lalu kemudian 1,5 jam itu ya jangan kaku-kaku banget lah gitu. Maksudnya, ini udah 1,5 jam pulang. Kalau kalian memiliki kelonggaran aktivitas dan kelonggaran waktu, ya coba di sana dulu. Ya lebih-lebih misalnya 2 jam itu juga nggak masalah, nggak terlalu banyak menyita ya. Kadang scrolling aja bisa 3-4 jam, game aja bisa segitu gitu. Ini kan semua orientasinya untuk membekali kalian terkait dengan pengalaman, skill dan juga ilmu. Jadi untuk durasi adalah 4 minggu kali 1,5 jam nanti dilaporkan. Waktu kita ngapain ya nanti kalau sudah menemukan tempat, sudah mendapat izin dan juga durasinya sudah diterima, kita ke sana selama kurang lebih 4 kali 1,5 jam. Yang kalian lakukan selanjutnya adalah kalian melakukan observasi atau pengamatan. Silahkan diamati dulu. Apa saja sih kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut? Beliau itu ngapain? Bu, saya kan di sana hanya 2 jam. Saya pasti terbatas melihat aktivitasnya yang hanya 2 jam. Ya, di dalam kita melakukan pengamatan kan kalian ya jangan duduk kaku, nggak ngapa-ngapain gitu. Kan kalian bisa sambil ngobrol, tapi tentu aja lihat kalau pelakunya usaha lagi sibuk, kok misalnya kalian bisa melakukan kegiatan usaha membantu itu, ya kenapa enggak gitu, ya dibantu atau enggak sambil ngobrol ini kapan ya berdirinya, ya wawancara kecil-kecilan tanpa bermaksud untuk menggali sesuatu yang lebih dalam dan inappropriate, yang impolite, yang tidak sopan, yang itu tidak perlu sebenarnya ada di laporan, tapi kalian misalnya Mbak ini hanya untuk pelarian karena putus ya, itu kan nggak relevan ya melakukan kegiatan usaha gitu ya. Cari pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya relevan aja gitu. Observasi, diam aja dan catat kegiatan usaha itu ngapain. Lalu yang kedua, yang berikutnya yang harus dilakukan adalah kegiatan intinya, yaitu melakukan pendampingan. Ya, untuk melakukan pendampingan ini, kalian perlu bekal. Sekali lagi, kalian perlu bekal. Bekal apa sih, Bu? Bekal pengetahuan dan juga ilmu. Supaya kalian ngomongnya tidak asbun, tapi ada dasarnya. Jadi, di dalam pengetahuan kita, kalian kalau ketemu pengusaha yang sukses, itu menurut kalian, oh ini dia usaha sukses nih. Kira-kira pengetahuan dasar kalian itu pengusaha yang sukses itu seperti apa? Cabangnya banyak, relasinya banyak, pengunjungnya banyak, penghasilannya banyak. Oke, di benak kalian kan sudah ada kan gambaran pelaku usaha yang sukses itu seperti apa. Sempurnakan bekal pengetahuan itu dengan lebih baik, dengan membaca bahan ajar dan juga menonton video-video yang saya sematkan di Elena dan juga video-video tambahan terkait dengan kisah sukses pelaku usaha. Kan banyak sekali yang membagikan kisahnya ya, from zero to hero itu banyak sekali. Nah, salah satunya misalnya, beliau si pengusaha sukses ini menyampaikan, saya tuh dulu nggak punya apa-apa loh, anak singkong aja, tapi sekarang saya sekian gitu. Ya karena saya pantang menyerah. Contoh misalnya, saya berani mencoba, saya tidak takut ambil risiko, saya on track, jujur, mentaati peraturan dan sebagainya. Nah itu kalian tanamkan nih, kalian baca dan nonton itu kan kalian punya pengetahuan. Kenapa sih? Contoh kalau di Indonesia misalnya siapa ya yang punya Adaro lah gitu misalnya, perusahaan tambang, itu ya, yang punya ini gini. Terus kalian bisa melihat, Bu, masa kita bagi UMKM sama yang besar-besar sih, Bu? Ya nggak mungkin lah, relate, nggak mungkin nyambung, modalnya aja beda dan sebagainya. Tapi value atau nilai itu bisa saja sama, gitu loh.
Jadi kalian bisa lihat misalnya, oh ini selama saya 4 kali berkunjung ke pelaku usaha ini, memang 4 kali itu tidak bisa dijadikan ukuran untuk menilai ya, tapi kita bisa saja membuat gambaran. Kok kemarin dia buka jam 7, tutup jam 12. Hari ini bukanya jam 10, tutup jam 12 juga, hanya 2 jam. Oh besok jam sekian. Itu kan kalian bisa merasakan gimana komitmen dari pelaku usaha tersebut dalam mengembangkan usahanya. Gitu. Contoh kecil aja. Gitu. Misalnya kayak, oh ada pelanggan datang nih, tapi kok dia malas-malasan dia melayani. Padahal seperti yang kita tahu, betapa pentingnya servis atas suatu kegiatan usaha. Servis terhadap customer. Makanya ada istilah pelanggan adalah raja, customer adalah raja, karena servis itu sangat penting. Tapi kok kayaknya dia menjawabnya ogah-ogahan dan sebagainya. Itu kan kalian bisa rasakan. Dicatat itu semua apa yang kalian temukan. Dan saat ini di era digital, di dunia modern dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, orang usaha itu ada beberapa kelengkapan yang nanti kalian bisa identifikasi, bisa temukan ya. Kalian bisa identifikasi, bisa kalian temukan pelaku usaha tersebut sudah punya atau belum. Pertama identifikasi aja dulu, sudah punya atau belum. Yang pertama ini saya lanjutkan sendiri. Yang pertama itu nota. Nota aja, masa kita harus cek ke buku? Loh, anak hukum, nota itu penting sekali untuk bukti bahwa telah terjadi proses jual beli. Nah, banyak sekali pelaku usaha yang tidak mengindahkan terkait dengan pencatatan dan bukti nota ini. Gitu. Jadi identifikasi dulu notanya itu udah punya atau belum. Kalau sudah, notanya seperti apa? Nota yang baik itu dia ada logo usaha, ada kodnya, alamatnya di mana, ada nomor teleponnya, ada stempelnya, yang lengkap seperti itu. Tidak hanya kayak kita beli di ATK lalu kemudian ada nota. Oh Mbak, kita nggak pakai nota, kalau kita adanya struk ini print out dari situ ya, dilihat struknya seperti apa. Sudah komplit atau belum, tertera ada nama usahanya, ada lokasi usahanya. Minimal itu, benar. Kadang tuh kayak kering. Jadi identifikasi dulu notanya seperti apa. Pertama identifikasi dulu ya, berapa aja dulu punya nota. Lalu berikutnya setelah nota adalah email. Zaman sekarang email itu kan wajib ada. Nah, peran kalian nanti di sini itu selain berkontribusi, bermanfaat bagi pelaku usaha, juga kalian melakukan edukasi. Email itu apa sih Mbak? Gitu. Nah, jelaskan. Itu akan mendevelop selain menambah pengetahuan kalian, gimana caranya ya menjelaskan sesuatu dengan bahasa sesederhana mungkin dan orang paham. Itu skill juga. Ya, jadi gimana menjelaskan email kepada orang yang sama sekali nggak tahu tuh, nggak paham itu, gitu. Email itu apa, surat elektronik, dan itu PR kalian juga. Itu juga akan mendevelop skill kalian, ya. Lalu yang ketiga, berikutnya adalah lokasi di Google Maps. Zaman sekarang ketika kita mau kemana pun, mau mencari apapun itu kan pasti browsing dulu. Sherlock itu udah sangat common. Banyak orang yang tahu istilah Sherlock gitu. Nah, tapi tidak semua pelaku usaha itu tempat usahanya itu sudah di-tag di Google Maps. Jadi identifikasi itu ada apa enggak? Nah, peran kalian adalah melakukan pendampingan, misalnya sambil ngobrol, tentu saja dengan bahasa yang santun, cara berkomunikasi yang baik. Bu, Ibu kan belum ada nota. Kita itu sekarang nota itu penting loh Bu untuk catatan transaksi Ibu, untuk supaya lebih nyaman ketika nanti ada pelanggan kok
mau minta ganti produknya ada buktinya gitu. Ibu nggak ribet kok Bu bikin nota, kita ke fotokopian minta dibikinkan nota itu jadi nggak perlu ke percetakan besar gitu. Oh iya ya Mbak, ya oh, makasih gitu. Terus misalnya ya nanti saya tak bikin atau oh enggak Mbak kayaknya nggak perlu saya nota atau oh iya ya Mas ya boleh nggak Mas coba minta tolong dibantu Mas saya kayaknya kesulitan gitu. Apapun hasilnya setelah kalian melakukan edukasi itu dicatat. Oh saya membantu, oh yang pelaku usahanya tidak berkenan karena ini begini begitu, dicatat aja responnya semuanya. Begitu juga dengan email dan location ini. Kalian jelaskan apa saja manfaat dari email dan location ini. Namun kembali lagi kepada pelaku usaha. Setelah mengetahui, mendapatkan informasi, mendapatkan insight dari kalian itu mau berkembang ke arah situ atau enggak. Kalau misalnya decision-nya adalah tidak mau, ya enggak apa-apa. Yang penting kalian sudah mencoba untuk melakukan edukasi kepada masyarakat gitu. Itu kan pelaku saya bagian dari masyarakat. Selanjutnya terkait dengan daftar usaha. Kegiatan usaha itu kan dinaungi namanya badan usaha atau bahasa sederhananya perusahaan. Kalau bahasa hukumnya itu badan usaha. Nanti kalian akan lebih mengenal ini di hukum dagang. Jadi baik bagi kalian untuk memiliki bekal ini. Cara mendaftarkan badan usaha ini atau perusahaan ini sangat mudah, namun banyak sekali pelaku usaha, masyarakat itu tidak tahu gimana caranya, gimana. Nah, kalian cari tahu cara mendaftarkan badan usaha. Ini ada sistem namanya online single submission. Kalian googling aja OSS daftar usaha itu nanti udah muncul. Jadi pendaftaran badan usaha atau perusahaan itu dapat dilakukan secara online dan gratis. Nantinya pelaku usaha itu akan memiliki NIB. Cari tahu ini, gitu. Jadi setidaknya kalian tahu itu. Kantornya kalau di Kota Semarang itu ada di Balai Kota, di bawah Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu. DPM PTSP Balai Kota, Kota Semarang di Pemuda. Gitu. Di situ. Nah, banyak yang nggak tahu kalau proses ini tuh sangat mudah, mengisikan formulir secara online, lalu kemudian akan mendapatkan NIB. Nah, kalian bisa melakukan edukasi kembali. Bu, maaf nih, Ibu sudah tahu belum kalau kita mendaftarkan perusahaan kita, itu ternyata gratis loh Bu, dan banyak sekali manfaatnya bagi perusahaan Ibu. Contoh misalnya, pemerintah sedang melakukan pendataan, akan memberikan insentif kepada pelaku usaha mikro. Kalau Ibu terdata, terregister, kan pemerintah ambil datanya dari situ, Bu. Atau misalnya Ibu memerlukan pinjaman modal. Biasanya bank itu minta legalitas usaha. Salah satu legalitas usaha itu diperoleh dari tanda daftar perusahaannya, Bu. Apakah perusahaannya sudah terdaftar atau belum? Nah, berikan edukasi itu, gitu. Setelah kalian berikan edukasi itu, kok beliaunya tidak berkenan, ya nggak masalah. At least kalian sharing knowledge dan develop communication skill kalian itu. Gitu. Cara kalian menyampaikan sesuatu itu yang paling penting, soft skill itu. Ya. Nah, mau dan tidaknya pelaku usaha untuk kalian dampingi menjadi berkembang juga itu bisa nanti. Tapi setidaknya misi untuk kalian berlatih berkomunikasi dan memberikan edukasi tentunya yang ada kontennya, yang ada isinya itu penting. OSS dan NIB. Selanjutnya, kita itu kan sudah sangat dimanjakan oleh teknologi. Adanya e-commerce dan juga aplikasi online. Nah, itu kalian cari tahu identifikasi apakah pelaku usaha tersebut sudah memiliki atau belum. Dan sampaikan kembali benefitnya. Bu, kalau kita punya toko secara offline, secara online,
Ibu akan lebih banyak menjaring pelanggan. Bisa lebih mudah, Bu. Orang-orang anak-anak sekarang kan pada mager. Cuma lihatnya handphone aja. Pengennya semuanya dilakukan di handphone, selesai. Datang sendiri, Bu. Sampaikan apa pengetahuan kalian terkait dengan keuntungan-keuntungan, benefit-benefit yang akan didapatkan oleh pelaku usaha ketika memiliki toko di e-commerce dan di aplikasi online. Mbak, katanya itu ada biayanya. Iya Bu, ada biayanya sih sepertinya, tapi Ibu bisa coba naikkan harga produk Ibu atau harga jasa Ibu, lalu kemudian nanti kita lihat dulu Bu perkembangannya seperti apa. Itu dilakukan oleh semua pelaku usaha kok Bu yang berdagang melalui e-commerce dan apps online, tapi mereka memiliki keuntungan juga yang lebih karena orang tahu lebih banyak Bu. Dicoba disampaikan seperti itu. Nah, oh gitu ya Mas. Oke, boleh. Saya tolong dibantu ya. Ini didaftarkan di merchant di Shopee Food, GoFood dan sebagainya, Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Gitu. Bu, orangnya nggak mau dari mulai nota sampai e-commerce ini, sampai apps online ini. Nanti laporan saya gimana Bu? Masa cuma bilang tidak mau, apa ya itu percaya. Nah, caranya laporan kalian nanti ketika seluruh kelengkapan-kelengkapan ini tidak diinginkan oleh pelaku usaha yang kalian dampingi, laporan kalian tulis aja step-stepnya. Jadi prosedur-prosedur itu ditulis di laporan kalian. Lalu kemudian nanti tinggal disampaikan di bawahnya bahwa pelaku usaha tidak berkenan untuk didampingi membuat nota email, Google Map dan sebagainya. Tapi kalian cukup menuliskan prosedurnya gimana setahu kalian gitu loh. Dan itu lengkapi dengan screenshot. Bu, buat email kita harus akses dulu ke gmail.com, lalu kemudian ini itu jelaskan itu semua. Saya nggak tahu sih, jelaskan, saya nggak tahu. Ya, sedetail-detailnya. Oke, itu cara berlakunya. Selanjutnya adalah terkait dengan sertifikasi. Sertifikatnya perusahaan, sertifikatnya produk. Jadi kan ada SNI, Standar Nasional Indonesia, Halal, ada BPOM. Ketika yang kalian dampingi itu produknya bisa dilakukan sertifikasi kayak gitu, certified kayak gitu, kalian coba aja sampaikan sambil ngobrol-ngobrol melakukan edukasi. Ternyata untuk mendapatkan label halal, sertifikasi halal itu gratis loh. Kita cuma tinggal isi ini. Cari tahu di websitenya MUI. Oh, untuk BPOM misalnya. Ternyata step-stepnya kayak gini, SNI kayak gini. Iya atau tidak adanya langkah pendampingan, saya pengennya kalian tahu. Oke, proses-proses itu semua jangan sampai kita mau daftarin produk halal mau ke BPM-PTSP ke tempat perizinan, ya kan kok pengetahuannya nggak sampai sih, masa cuma cara dapetin halal dari mana nggak tahu. Oh BPOM gimana? Oh SNI Bu, ini makanan mau kita SNI kan dengan bangga BPG-nya itu ya. Jangan sampai itu yang tidak kita harapkan. Jadi nanti kalian tulis semua tuh prosedur itu, tinggal di browsing lalu kemudian kalian SS. Jadi tidak hanya kata-kata, langkah untuk mendapatkan sertifikasi halal, tapi kalian juga screenshot sumbernya. Coba kalian untuk melakukan langkah itu, tapi tidak mengisi, misalnya bisa atau tidak. Banyak banget ya Bu, kita kan baru semester 1 Bu, kita tuh kan masih baru lulus SMA, kayak bisa Bu, kita kayak gitu semua. Dibalik, kalian jangan merasa Bu, kita baru SMA 1, baru lulus SMA, baru semester 1. Dibalik, kalian sudah menjadi mahasiswa hukum, sudah menjadi berproses menjadi manusia dewasa, sudah punya KTP. Masa anak usia 18 tahun pengetahuannya sampai situ-situ aja sih?
Nah, itu bisa menjadi pertanyaan kepada dan challenge kepada diri kalian sendiri gitu. Pengen seberapa jauh dan seberapa dalam kalian mengetahui sesuatu. Nah, ini fasilitas media yang saya berikan kepada kalian semua untuk explore dan develop diri kalian. Mau kalian gunakan seperti apa dan sejauh mana, decision is yours. Ada di tangan kalian mau memanfaatkan seperti apa. Tapi yang jelas saya memberikan fasilitas itu tujuannya untuk upgrade skill itu tadi. Gitu ya. Itu terkait dengan sertifikasi e-commerce, OSS, daftar email. Kemudian ada yang namanya merek dagang. Wow, Bu, orang punya usaha ternyata ribet banget ya, Bu. Harus punya itu semua, Bu. Gitu. Iya. Kenapa FS Bro sama PS Bro sampai bertarung habis-habisan? Mereka punya pengacara sampai miliaran, uang miliaran dia burin. Kenapa? Ya karena profit, benefit, interest, keuntungannya jauh lebih gede dari itu semua. Pelaku usaha itu gitu. Merek dagang. Berikan edukasi, apa sih itu merek dagang? Bagaimana caranya untuk memperoleh merek dagang? Itu kan Ditjen KI. Itu kekayaan intelektual. Itu semua bisa diakses secara online. Kalau saya nggak keliru untuk Hajipta itu bayar 400.000. Merek itu berapa? Karena saya belum pernah meregister sebuah merek, jadi saya nggak tahu persisnya. Ya itu disampaikan saja. Prosesnya sih sudah Bu, submit online, tapi bayar 400.000 sih. Tapi menurut saya dengan 400.000 dan Ibu bisa mendapatkan sertifikat merek dagang dari Kementerian Hidup dan Dalam itu luar biasa Bu. Gitu. Kita antisipasi supaya tidak ada sengketa dan merek ini kan bagus nih, lucu, supaya tidak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan berikan edukasi itu kepada pelaku usaha. Gitu. Jadi peran kalian adalah tugas ini, pendampingan ini itu soft skill yang ingin dicapai adalah yang paling pertama menambah pengetahuan kalian. Kalau kalian tidak rasakan secara langsung itu kan kadang males. Oke. Kalau hanya browsing belum tahu, tapi ketika kalian browsing nyari tahu dan kalian menyampaikan itu, wah Mbak, makasih ya, saya nggak tahu, tapi diberitahu Mbak, saya jadi tahu. Kalian akan merasakan yang namanya jadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain itu seperti apa. Gitu. Jadi tidak hanya jadi di mana game dan yang lain-lainnya. Tentunya kalian juga butuh proses ya jadi manusia yang bermanfaat. Tapi ketika kalian makasih ya Mbak, makasih ya Mas, saya bisa jadi tahu dan juga bisa mendapatkan EIB dan juga toko saya bisa ada di Google Map. Kalian akan rasakan sendiri itu gimana sensasi rasanya. Oke, jadi itu yang dilakukan pendampingan itu dan juga tentu saja cara kalian berkomunikasi dengan orang lain itu yang harus kalian latih. Banyak salah, banyak berepot, banyak misalnya dengan apa ya kemarin saya lupa besok coba tak sampai lagi nggak apa-apa. Dicoba lagi. Itu yang dilakukan oleh kalian dari proyek pendampingan UMKM. Nanti akan saya sampaikan kapan itu dan kapan kalian presentasi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di kelas. Ibu izin bertanya. Oh iya, sebentar yang di kelas dulu ya. Iya. Semua tidak punya itu semua, sudah punya itu semua, ya nggak apa-apa. Karena kalian punya sendiri prosesnya semuanya tetap ditulis dan di bawahnya disampaikan pelaku usaha sudah memiliki itu semuanya. Kalau sudah punya itu semua, kira-kira kan kalian itu mengamati itu selama 4 kali 1,5 jam itu. Kalian punya ide dan Mbak udah punya ini semua nih. Tapi kayaknya akan lebih wow, lebih berkembang kalau
misalnya ini dibikin deh, oh kita lakukan promote yuk ke sosial media, ini. Nah, kontribusi ide kalian itu juga tulislah di laporan kalian. Saya berdiskusi dengan pelaku usaha, menurut pengamatan saya itu kegiatan usahanya ABCDFG, dan saya melihat adanya potensi bagi usaha tersebut. Saya memberikan sumbangsi ide berupa ini. Bu, itu maksudku, maksud saya bisa masukan dan sebagainya. Ya elah, ide dulu, ide kalian sebentar, sama aset aku itu sebenarnya sih. Ya, saya benar-benar banget lah. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Maksudnya? Istilahnya, apakah pendampingan ini boleh dilakukan di sekarang? Boleh aja, tapi balik lagi pertimbangkan kos itu biaya ya. Saya tidak masalah dimanapun yang jelas. Ini pendampingannya secara luring, tidak boleh melakukan pendampingan daring. Nanti pelaku usahanya ribet, harus setting Zoom dan apa itu nggak boleh ya. Mau dimanapun boleh. Ya, misalkan ya itu bisa di skip atau enggak kalian cari aja kalau bengkel kayak gini tuh punya isu enggak sih atau sertifikasi itu tadi SNI, BPOM dan internal itu contoh aja. Tapi kalian bisa cari tahu sertifikasi mana yang sesuai terhadap kegiatan usaha itu. Oh misalnya dengan ISO atau yang lain, jabat, jadi itu loh ya, disesuaikan aja dengan kegiatan saya. Ada lagi? Oke sebentar, saya sebentar. Ya silakan siapa yang mau bertanya? Saya Ibu. Ya silakan gimana? Jika suatu UKM memiliki nota tapi tidak memiliki nota yang lengkap seperti capnya itu bagaimana? Apakah boleh? Ya kalian edukasi seperti yang saya sampaikan tadi, diedukasi aja bahwa pentingnya memiliki nota yang lengkap seperti apa. Nanti kalau mau diubah ya silakan, dah ya nggak apa-apa. Gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Oke. Saya nggak dengar. Yang di Zoom ada lagi yang ditanyakan? Oke, Ibu izin bertanya. ya gimana? Untuk yang menambahkan lokasi di Google Map dan pembuatan e-commerce, itu kan misalnya membutuhkan email, nanti kita nge-SS-nya berarti nggak sampai step terakhir nggak apa-apa Ibu. Soalnya kan kebanyakan harus submit email dulu, misalnya pelaku usaha tidak memiliki email gitu. Ya kalau pelaku usahanya itu mau, ya kan emailnya dibuat dulu. Tapi kalau misalnya enggak di dalam laporan kalian, ya ditulis aja semaksimalnya, sebisanya. Oh misalnya Bu ini di tahap terakhir tuh kita harus submit uang, ya itu nggak usah, nggak apa-apa. Terima kasih Bu. Ya. Dalam bentuk tertulis MS. Nanti diunggah juga di Elena, tanggalnya juga sudah ada di Elena. Tanggal berapa September gitu. Ada lagi? Ya. Kalau misalnya ya nggak apa-apa sih, nanti dilihat aja gimana kalau makannya. Oke, kalau sudah ini kalau mau difoto sekarang difoto, kalau enggak silakan dibantu dihapus. Oke. Ya, saya akan lanjut sambil kalian foto dan menghapus, silakan ke project berikutnya. Sambil dihapus. Nah, kalau tadi itu adalah individu, selanjutnya adalah kelompok. Mungkin kalau kalian baca dulu, tadi saya sedikit memberikan informasi itu. Itu tenggorokan lumayan ada yang enak. Jadi di sini kelompok, tapi kalau saya informasi itu kelompoknya dengan
6 semua ya, tapi 5. Jadi bentuklah kelompok kalau bisa secepat mungkin 5. Tapi apabila ada yang ini cuma tinggal 1, ya udah jadi 6. Tapi mayoritas itu satu kelompok 5 orang. Dan kalau bisa ada laki-laki dan ada perempuannya. Karena ini banyak yang graduate, saya nggak tahu dia jumlah laki-lakinya berapa. Diupayakan setiap kelompok ada laki-laki dan perempuannya. Ada model saya itu laki-lakinya hanya 11 itu saya minta ya 1 laki-laki itu ada di 1 kelompok. Yang jelas sudah dibentuk kelompoknya kayak gitu. Dan ngapain Bu? Kalian buat realisasi usaha. Waktu kita kok disuruh jualan, kalau kan kita bukan sales, kita kan mangkum dulu. Ya, kalau kalian setelah mendengar goal dari mata kuliah ini adalah untuk develop soft skill, kalian mau masih ngomong gitu ya jangan sebelumnya LC ya, nggak nyambung cek gitu. Jadi developnya itu develop soft skill, tidak semata-mata berjualan, tapi di dalam kalian memulai sebuah bisnis itu ada leadership, ada olah soft skill, problem solving. Ketika kelompok 5 orang itu nggak mau kerja, ngapain ya? Nah, itu yang di develop. Oh, kalian menjalankan proyek itu dalam jangka waktu yang lama. Ketika anggotanya sudah mulai kecapean, tidak bersemangat, banyak tugas yang lain, apa yang harus dilakukan? Gimana kalian memanage tim kalian? Gimana kalian memanage energi dan juga usaha kalian untuk mencapai target itu? Target misalnya biar dapat nilai A, target misalnya modal kembali, target misalnya punya keuntungan, itu semua yang ini di-develop. Gimana kalian bekerja dengan tim, gimana kalian berkomunikasi dan mencapai itu semua, itu soft skill itu. Jadi tidak semata-mata kita orang buku kok kita bisa jualan dulu, besok nanti kalian itu gimana caranya laku dalam tanda petik di era kompetisi ya. Gimana kalian itu dipilih oleh user atau oleh pelaku usaha misalnya tempat kalian gimana ini bekerja di situ. Kan kalian berjualan juga, berjualan ide kalian, berjualan skill kalian, berjualan penampilan kalian, performance kalian, semuanya dijual. Itu orang dari ya nanti kita dilakukan oleh dosen kita untuk berjualan nanti masa depan kan kalau ada saya nggak mungkin ngomong yang jelek-jelek karena kan dijaminkan oleh masa depan yang ada di sebelah ya itu lebih horor ya itu oke. Jadi skill untuk menekan ego, skill untuk menahan emosi, skill untuk mengambil keputusan yang dewasa, yang bikin solution, yang tidak egois, berproses menjadi manusia yang bermanfaat, itu yang di-develop. Gimana kalau kalian coba berdiri menjaga barang dagangan kalian di misalnya KTP, aku ketemu sama aku, aku sekarang di sini, padahal aku masih saya sangat elit gitu. Semuanya gitu. Jadi jangan hanya kita orang hukum kok diminta jualan sih, lebih besar daripada itu, tidak hanya sekedar berjualan. Tapi kalau kalian bekerja dengan sangat baik, kalian akan mendapatkan soft skill yang saya sampaikan tadi. Gitu ya. Nah, saya akan upload nih sekarang 1, 2, 3. Akan menyampaikan selama 16 kali kita ngapain. Jadi pertemuan itu ada 16 kali. Satu semester itu ada 16 kali pertemuan. Ya. Nah, ini hari ini nih sudah tercapai. Lalu kemudian proyek pendampingan UMKM tadi yang saya sampaikan selama 4 minggu itu akan saya mulai dari minggu depan
1, 2, 3, 4. Oke. Nah, di minggu kedua, minggu depan kalian itu ngapain? Selain kalian memulai proses pendampingan, kalian juga akan melakukan presentasi ide bisnis kelompok kalian di proyek yang kedua nanti mau ngapain. Itu saya bagi ke dalam 2 minggu. Jadi silahkan nanti ditentukan siapa yang presentasi di minggu kedua dan siapa yang presentasi di minggu ketiga. Kita ada 90 menit, jadi alokasikan waktu dengan sebaik-baiknya, jangan egois. Misalnya ada 10 kelompok, 90 menit dibagi 5 kelompok, berarti let's say misalnya satu kelompok 10 menit, ya alokasikan waktu 10 menit. Jangan molor banyak-banyak, latihan selama 10 menit yang harus disampaikan, jadi prepare gitu. Kadang menjadi overtime lebih dari 90 menit karena kelompok yang ini nggak siap, nggak langsung satset, ngomongnya ini dulu nggak di prepare, siapa yang ngomong ini, siapa yang ngomong ini, prepare. Pokoknya intinya saya hanya tahu ke kelas, duduk dan menilai, tidak ada perpanjangan waktu, baik minggu pertemuan ataupun durasi. Toleransi 5-10 menit masih oke lah. Ya, tapi kalau lebih dari itu enggak. Jadi silahkan kalian bagi sendiri siapa presentasi dan waktunya. Jadi kita akan bertemu di kelas ini minggu depan, minggu kedua dan minggu ketiga untuk melakukan presentasi bisnis project ya kelompok tadi. Setelah saya ACC baru kalian bisa memulainya. Yang proyek realisasi usaha itu dilakukan berapa lama ya? 6 minggu. Ya, 6 minggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu, kelompok saya sudah ACC di minggu kedua, boleh nggak? Minggu ketiga langsung action, boleh. Bu, kelompok saya sudah ACC minggu ketiga, minggu 4 langsung action, boleh nggak? Boleh. Bu, alhamdulillah kita itu sangat menikmati dan kita mendapatkan orderan yang banyak sekali. Kita mau melaksanakan sampai 7 minggu, Bu. Boleh. 8 minggu, boleh. Ya, bahkan setelah kuliah berakhir, kok kalian masih mau terus lanjut juga nggak masalah. Itu keputusan kalian. Yang jelas laporannya adalah minimal 6 minggu. Makanya di sini saya sediakan alokasi kosong itu minggu keempat. Jadi kalau ada kelompok yang minggu ketiganya tidak saya ACC atau belum saya ACC, ya. Kalau semuanya saya ACC, mulai minggu keempat sampai minggu 10 ini kalian melaksanakan praktik di luar kelas. Bagaimana? Kok libur? Iya, dia berpraktik di luar kelas, biasanya ngobrol. Oke. Nah, mulai minggu ke-11 sampai minggu ke-16, kalian kembali lagi ke kelas. Tapi kelasnya berubah. Nanti kelasnya adalah di gedung bundar, di K2 lantai 1. Jadi kalian akan mempresentasikan kedua proyek itu selama 1, 2, 3, 4, 5, 6 selama 6 minggu. Jadi jumlah kalian itu misalnya ini yang untuk UMKM, terus ini yang untuk kelompok. Jadi satu harinya itu ada presentasi untuk proyek yang individu dan proyek kelompok. Silahkan diatur dan dibagi bersama rombel kalian siapa yang presentasi urutannya. Ya, jadi saya duduk, oke, kelompok 1 atau UMKM siapa yang pertama, langsung ada yang maju. Berikutnya langsung ada. Bisa dipahami, ada yang ingin ditanyakan? Kalau mau dipoto, silahkan dipoto. Iya.
Boleh. Sebenarnya nggak ada misalnya dari dua kita berubah pas membeli kita jadi media kan? Ya, Itu tidak apa-apa. nggak apa-apa. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut nih ke berikutnya. Masih ada soalnya. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau mau difoto, kalau enggak silakan dihapus. Atau enggak usah ya, saya kasih di sela-selanya aja ya. Tadi ada yang bertanya, Bu, laporan untuk yang UMKM, untuk yang realisasi usaha itu gimana? Untuk yang realisasi usaha, panduannya sudah ada di Elena. Jadi silakan menuju ke situ. Sudah ada panduannya, sebabnya apa aja, obat dan sebagainya itu sudah ada. Jadi merujuk ke Elena. Lalu kemudian untuk yang pendampingan UMKM, laporannya itu tertulis ya, diunggah ke Elena. Dua-duanya ini diunggah ke Elena. Waktunya kapan itu sudah ada di Elena. Jadi silakan dicek. Dan saya tidak membuka untuk sistem. Kalau di situ sudah ada misalnya tanggal sekian, ya udah tanggal sekian. Jadi cari tahu tanggal budgetnya itu dari sekarang. Ya, kalau misalnya kok Bu, budgetnya Ibu tuh di minggu keempat deh, kayaknya deh, Bu, sampaikan aja saya nggak apa-apa. Padahal kan kita baru selesai di minggu kelima Bu, gitu. Beres-beresnya laporan tuh yang minggu ke-6 buat minggu ke-7. Sampaikan aja ke saya, karena mungkin barangkali saya keliru setting tanggalnya. Oke? Bisa diterima logikanya? Oke. Jadi ini untuk yang laporan realisasi usaha, kalian tertulis di laporan itu terbagi 3 subbab. Subbab profil, subbab observasi, dan subbab pendampingan. Subbab profil itu silakan tulis apa saja yang terkait profil. Tuliskan kapan berdirinya, siapa pemiliknya, jalannya di mana, atau apapun yang kalian bisa gali dan temukan atas profil badan usaha tersebut. Ya, lengkapi dengan dokumen pendukung seperti foto tempat usaha. Kalau dia online ya halaman tokonya, feed Instagram, apapun itu. Ya, kalau pakai spanduk atau spanduk ya ditulis orangnya, karyawannya, gitu. Lalu observasi, tulis di bagian ini, di subbab ini apa yang kalian lakukan selama kalian melakukan proses observasi. Kalian menemukan apa saja di dalam proses observasi itu yang kemudian diidentifikasi. Lalu kemudian pendampingan edukasi. Kalian menulis semua prosedur ke 7 elemen yang saya sebutkan tadi di awal. Terus di akhir apa peran kalian ketika bisa membantu yang mana? Ketika tidak membantu yang mana? Semuanya kah atau beberapanya saja? Ya. Ketika kalian presentasi mulai minggu ke-11 sampai minggu ke-16 itu untuk yang laporan UMKM itu bawa print out. Laporan itu di print untuk saya. Ya, satu saja. Kalau yang kelompok itu silakan bawa banner, lalu bawa produk dan print laporan. Produk itu minimal 5 piece lah kalau ada produk. Kalau yang enggak usah, nggak apa-apa. Kalau yang jasa mah. Banner itu yang buat ini. Jadi itu penting kan untuk identifikasi dan ketika kalian mempublikasikan barang dagangan kalian. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Sorry. 5 piece itu kamu tanya jenisnya atau produknya. Pokoknya yang kamu jual aja gitu. Yang kalian jual, produk yang kalian jual. Boleh 5 jenis, boleh 5 buah. Boleh 5 buahnya. Ya.
Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau cukup, ya. Kan di GB presentasinya. Yang pakai PowerPoint hanya minggu depan realisasi ide bisnis itu loh. Ide usaha. Ada lagi yang ingin ditanyakan semuanya? Kalau tidak, kalian wajib melakukan presensi di Elena setiap minggunya. Silakan klik daftar hadir di Elena dan masukkan passwordnya adalah KWU 2022. Apa yang saya input di Mula akan mengacu ke data tersebut dan itu ditutup jam 3. Jam 3. Jam 17. Jadi setiap minggunya kalian jangan sampai lupa untuk presensi dari jam 3, jam 15 sampai jam 17. Klik daftar hadir, masukkan passwordnya KWU besar semua, 2022 disambung. Kayaknya kalau saya nggak keliru udah saya tulis di grup, tapi kalau besar semua caps lock, besar semua KWU 2022. Itu ya. Jangan sampai lupa karena saya nggak bakal ngingetin. Dikliknya yang present, jangan yang absen, apalagi late. Gitu. PPT aja. Misalnya pertama pengenalan anggota, kira-kira nanti plotting pembagian tugasnya seperti apa, kalian mau buat apa sih gitu, apa targetnya gitu. Oh iya, satu lagi. Bu, namanya orang usaha itu kan pasti perlu modal. Modalnya gimana? Ya modal itu pasti ya, modalnya bisa dari patungan. Jangan pelit-pelit lah ya. 100, 200 per orang itu juga enggak yang wow banget gitu. Itu akan bisa menjadi trigger untuk kalian supaya wah minimal uangku 200 harus kembali lah, gimana caranya? Itu bisa untuk nge-trigger kalian. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ini kalian dari mana aja? Ngomong bareng-bareng aja. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kuliah saya cukupkan. Untuk yang di Zoom ada yang ingin ditanyakan? Tidak, cukup. Ya. Terima kasih perhatiannya. Selamat sore. Kalau ada apa-apa, jangan lupa koordinasi dan bertanya ke saya ya. Untuk di Zoom-nya, terima kasih. Saya cukupkan. Saya N ya. Ya, Bu.